Halo guys, welcome to my channel. Di video gua kali ini gua membahas tentang urban legend lagi. Kalau di video sebelumnya kita membahas urban legend yang ada di Indonesia, di video kali ini gua membahas tentang urban legend yang ada di Jepang. Gimana storynya? Here we go, the story guys. Oke, yang pertama story tentang Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah tokoh urban legend dan cerita rakyat Jepang. Digambarkan sebagai roh jahat atau onryo, seorang wanita. Dia menutupi sebagian wajahnya dengan topeng atau benda lain dan membawa semacam benda tajam. Dia telah digambarkan sebagai yokai kontemporer. Buat yang nggak tahu, yokai itu adalah sebuah iblis yang jahat. Menurut legenda populer, dia bertanya kepada calon korban apakah menurut mereka dia cantik atau tidak. Jika menjawab tidak, dia akan membunuh mereka dengan gunting panjangnya. Jika korbannya menjawab iya, dia akan mengungkapkan bahwa sudut mulutnya telah dipotong dari telinga ke telinga. Dan dia kemudian akan mengulangi pertanyaannya. Jika orang tersebut menjawab dengan kata tidak, dia akan membunuh mereka dengan senjatanya. Dan jika mereka mengatakan iya, dia akan memotong sudut mulut mereka sedemikian rupa hingga menyerupai kerusakan dirinya sendiri. Metode yang dapat digunakan untuk bertahan dari perjumpaan dengan Kuchisake Onna termasuk menjawab pertanyaannya dengan menggambarkan penampilan sebagai rata-rata atau dengan menghilangkan perhatiannya dengan uang atau permen kertas. Oke, selanjutnya yaitu Hanako-san. Hanako-san adalah urban legend Jepang tentang sosok gadis yang menghantui kamar mandi sekolah. Dia akan muncul bila namanya dipanggil. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat Jepang, Hanako-san adalah arwah dari seorang anak perempuan yang menghantui toilet sekolah. Hanako-san dipercaya sebagai sosok yokai atau iblis atau yurei. Hanako-san digambarkan memiliki potongan rambut cepak dan mengenakan rok dan gaun yang berwarna merah. Cerita mengenai asal mula Hanako-san juga beragam. Di beberapa sumber diceritakan bahwa Hanako-san dulunya adalah seorang anak perempuan yang dibunuh oleh seorang atau orang tuanya yang kejam di sebuah toilet sekolah. Sementara sumber lain juga menyebutkan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang bunuh diri di toilet sekolah. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang anak yang hidup di masa Perang Dunia Kedua dan terbunuh saat ada serangan udara di toilet sekolahnya ketika ia sedang bermain petak umpet. Selanjutnya story tentang Teke-Teke. Teke-Teke adalah legenda urban legend Jepang mengenai wanita muda atau gadis sekolah yang jatuh di atas rel kereta dan tubuhnya terpotong jadi dua karena ditabrak kereta api yang melintas. Setelah menjadi hantu penasaran, ia membawa sebilah sabit atau gergaji dan berjalan memakai tangan atau sikunya, dan gerakan tubuhnya saat diseret berbunyi teke-teke. Jika teke-teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka teke-teke akan memotongnya menjadi dua bagian seperti keadaan tubuh teke-teke itu sendiri. Oke, next. Story tentang Akaname. Akaname adalah sejenis siluman atau yokai dalam cerita rakyat Jepang. Dalam bahasa Jepang, Akaname berarti penjilat kotoran.
namun dapat juga diartikan sebagai penjilat merah, sebab Aka merupakan homonim dari merah dan kotoran. Maka dari itu sosok Akaname seringkali digambarkan berkulit merah. Akaname merupakan perwujudan rasa takut ketika menggunakan kamar mandi yang gelap di tengah malam. Konon, Akaname datang pada tengah malam untuk menjilat noda dan kotoran yang masih tersisa di dalam kamar mandi. Oke, next yang terakhir adalah story tentang Akamanto atau si jubah merah. Akamanto adalah urban legend Jepang tentang hantu yang bergentayangan di sekitar toilet umum dan sekolah, yang senantiasa menawarkan kertas merah dan biru kepada korbannya. Dalam versi lain dinyatakan bahwa ia akan bertanya kepada korbannya tentang jubah merah atau biru. Seringkali diceritakan bahwa pada saat masih hidup ia merupakan pria tampan dan selalu dibuntuti oleh para pengagumnya, sehingga ia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Dan menurut cerita yang tersebar, saat korban berada di toilet yang biasanya di bagian ujung terakhir itu, suara misterius akan terdengar, seolah bertanya, "Maukah kamu kertas merah atau biru?" Jika korban menjawab merah, maka lehernya akan digorok sehingga pakaiannya menjadi merah karena bersimpah darah. Jika memilih kertas biru, maka leher korban akan dicekik sampai wajahnya membiru. Untuk mengelabui si jubah merah, kita harus menjawab selain yang ditawarkan. Misalnya ketika dia menjawab, "Kamu mau kertas merah atau biru?" Kita hanya perlu menjawab, "Saya nggak perlu kertas." Tetapi jika dia bertanya kepada korbannya dengan pertanyaan sebelumnya dan menjawab dengan warna lain, maka dia akan dibawa ke dimensi lain. Oke, itulah tadi beberapa story tentang urban legend yang ada di Jepang. Kalau kalian pernah dengar story yang mana? Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.